Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Oke, pada kesempatan kali ini kembali di sini saya akan berbagi video mengenai pembahasan soal AKM yang muncul di program Guru Belajar dan Berbagi untuk seri literasi dan numerasi. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama disediakan di sini sebuah infografis ya atau gambar. Di sini berupa gambar denah ruang SMA Negeri 1 Minggir, Pakeran, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman, Yogyakarta. Nah, di sini ada denah ruangan SMA ya. Kemudian ada keterangan dari nomor 1 sampai nomor 37. Nah, ini adalah infografis atau stimulus yang diberikan untuk beberapa pertanyaan. Pertanyaan dari soal KM nomor 1 ini adalah, diberikan denah sekolah SMA Negeri 1 Minggir. Jika siswa akan bermain basket, kelas berapakah yang paling jauh ke lapangan basket? Nah, tentunya untuk menjawab pertanyaan dari soal ini, kita cukup di sini memerlukan pengamatan ya, yang ada di denah ruang SMA Negeri 1 Minggir ini. Jadi yang diminta di sini adalah jarak siswa ke lapangan basket ya. Jadi kelas mana? Jadi yang dibahas ini hanya ruangan kelas. Nah, di sini ruangan kelas ini ada sebelah sini ya. Ini ruangan kelas. Kemudian ini juga ruangan kelas, ini juga ruangan kelas, ini juga adalah ruangan kelas. Di mana dalam keterangan di sini, ruang kelas itu adalah ditandai dengan nomor 4. Nah, tinggal kita amati saja ya, pemirsa. Ini tentunya dekat ya ke sini, ini juga dekat, ini juga dekat. Dan menurut saya yang paling jauh itu adalah kelas 10 IPS. Ya, IPS 2 di sini. Jadi ini dekat, ini mungkin saja perlu ke sini dulu ya. Nah, ketika di sini nggak ada akses jalan ya, karena ini lapangan upacara itu adalah lapangan basket itu sendiri. Jadi kita tinggal mengetikkan saja, jawabannya di sini adalah 10 IPS 2, mengikuti yang tertera di sini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini masih dengan stimulus yang sama, yaitu berupa infografis sebuah gambar denah ruang SMA Negeri 1 Minggir, keterangannya masih sama. Pertanyaannya adalah, berapa perbandingan ukuran luas ruang kelas dengan luas lapangan upacara? A 1/4, B 1/20, C 1/5, D 1/9. Jadi soal yang kedua ini berupa soal pilihan ganda yang jawabannya cuma satu saja. Sedangkan soal yang pertama tadi berupa soal isian singkat ya. Nah, di sini kita lihat yang ditanyakan adalah perbandingan ukuran luas ruang kelas dengan luas lapangan upacara. Di sini ada denah lapangan upacara, luasnya segini ya, pemirsa semuanya, tidak ada ukurannya. Kemudian di sini ada denah ruang kelas. Satu ruang kelas ini kurang lebih segini ya. Jadi kalau kita luruskan ke sini, kita anggap kurang lebih. Nah, di sini ada 3 ruang kelas. Jadi caranya adalah kita tinggal memasukkan, mengira-ngira ya. Nah, di sini kita tinggal mengamati, kemudian bisa mengambil suatu kesimpulan. Jadi kita memerlukan telaah di sini ya. Kalau di dalam soal AKM itu namanya reasoning. Nah, reasoning itu perlu melakukan pemikiran atau pengamatan. Jadi kita tinggal masukkan saja ya, pemirsa semuanya, setiap denah ruangan kelas ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dilebihkan ini tentunya gak masuk. Kemudian kita ke bawahkan lagi, dan ke bawahkan lagi. Jadi kurang lebih untuk setiap denah yang memenuhi lapangan upacara ini berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, ke bawahnya ada 4 baris. Jadi 5 kali 4 adalah 20. Sehingga di sini jawabannya adalah 1/20 B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini stimulusnya berbeda ya, pemirsa semuanya dengan dua soal di atas.
Berikut ini adalah pilihan pembayaran ekstrakurikuler olahraga di fasilitas olahraga setempat yang memiliki fasilitas gym dan kolam renang. Di sini ada informasinya berupa tabel, ada olahraga renang, kemudian gym, dan ini renang ditambah gym. Kalau bayar langsung 1 tahun, untuk renang adalah 2 juta ya. Untuk gym, ini 5.200.000. Dan apabila ini dibayarkan sekaligus renang dan gym, totalnya adalah 6 juta. Kemudian apabila bayar bulanan, ini adalah 170.000, kemudian untuk game 450.000, dan untuk renang dan game dibayar sekaligus adalah 520.000. Kemudian kalau bayar langsung 6 bulan, di sini untuk renang sendiri adalah 2.100.000, kemudian untuk game adalah 2.600.000, dan apabila dibayar sekaligus renang dan game adalah 3 juta. Kemudian yang terakhir di sini, apabila membayarnya setiap kunjungan, berarti sekali memakai ya. Untuk renang sendiri adalah 20.000, untuk game 75.000, dan apabila dibayarkan sekaligus untuk renang dan game adalah 90.000 ya, pemirsa semuanya. Pertanyaannya adalah, jika siswa akan mendaftar ke tempat tersebut, berapa selisih uang jika mendaftar untuk renang dan game secara bulanan dan setahun langsung? Jadi yang kita perhatikan di sini adalah secara bulanan berarti baris ini ya, dan setahun langsung berarti dengan baris ini. Jadi yang ini tidak kita gunakan. Kemudian kita perhatikan juga yang di basis sini adalah renang dan game, berarti bagian kolom ini, renang dan game sekaligus. Nah, untuk mengetahui berapa selisihnya tentunya kita harus menghitung jumlah. Nah, kalau misalkan dibayar langsung 1 tahun, itu kan totalnya adalah 6 juta rupiah. Tetapi kalau misalkan bayar bulanan, ya tinggal kita kalikan saja. 520.000 kita kalikan dengan 12 bulan. Sehingga di sini kita hitung 520.000 kali 12, isinya adalah 6.240.000. Nah, kemudian setelah kita mengetahui ketika yang bayar bulanan ini kita total selama 1 tahun, yakni 6.240.000, kita tinggal cari selisihnya. Selisih tentunya kita kurangi yang besar dengan yang kecil, yakni 6.240.000 dikurang dengan 6 juta. Dan selisihnya adalah 240.000. Kita tinggal ketikkan saja di sini jawabannya adalah 240.000. Nah, kalau misalkan ini bentuk soalnya berupa bentuk soalnya berupa isian singkat, di sini kita biasanya hanya mengetikkan angka saja tanpa diikuti dengan titik pemisah antar ribuan di sini ya, pemirsa semuanya, ataupun diikuti dengan yang satuan yang lainnya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Ini berbeda juga informasinya, stimulusnya. Grafik berikut adalah data hasil perolehan nilai PISA untuk Indonesia dari laporan Pendidikan Indonesia belajar dari hasil PISA 2018 oleh Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemdikbud. Nah, di sini infografisnya yakni berupa diagram garis ya, pemirsa semuanya. Di sini ada 3 jenis diagram garis dengan keterangan. Di sini kalau misalkan garis putus-putusnya bulat-bulat itu adalah skor membaca, berarti yang sebelah sini ya, pemirsa. Ini yang bulat-bulat ya. Penghubungnya di sini adalah bulatan juga, berarti ke sini. Kemudian untuk skor matematika ini ada kotak, kotaknya besar. Yang ini ya pemirsa. Nah, ke sini. Kemudian ada skor IPA. Ini garisnya, garis putus-putusnya berupa garis panjang ya, bukan bulatan seperti ini. Dan penghubungnya adalah bulat. Nah, ini harusnya ini ya pemirsa, tapi di sini ada kotaknya. Ini kemungkinan IPA. Kemudian pertanyaannya apa? Pernyataan di sini. Di PISA 2018, skor PISA terendah Indonesia adalah di literasi membaca. Menurut Anda, apakah pernyataan di atas benar? A. Benar, B. Salah. Jadi ini merupakan bentuk soal pilihan ganda benar salah. Nah, yang di basis sini yang ditanyakan adalah skor PISA tahun 2018. Berarti ini ya tahunnya pemirsa semuanya.
Jadi ini PISA 2018 berarti ini. Kemudian katanya pernyataannya di sini PISA terendah Indonesia adalah literasi membaca. Berarti kita cari yang diagram garisnya seperti ini. Nah, ini yang terendah. Jadi ini sudah kita bahas tadi ya di awal. Ini menunjukkan adalah diagram garis skor membaca atau literasi membaca. Dan di tahun 2018 ini paling rendah. Berarti jawabannya adalah A, yakni benar. Inilah kurang lebih pembahasan 4 soal AKM numerasi yang muncul di program Guru Belajar dan Berbagi seri literasi dan numerasi. Sebenarnya masih ada beberapa soal AKM lagi ya pemirsa semuanya. Tetapi saya baru sempat membahasnya 4 soal. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan saya bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.